Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rini Sartika, dengan rekan saya, Irwin Hidayat dan Jamilatun Nisa, ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Konsep Riba dalam Ekonomi Islam. A. Pengertian riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. B. Hukum riba. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 130 sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba at'afam muda'afata wa taqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Ali Imran ayat 130. Dalam surah lain, Allah juga memperingatkan umat Islam agar menghindari riba sebagaimana dalam satu surah Al-Quran berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 278. Baik, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rina Sartika. C. Macam-macam riba. Menurut para fikih, riba dapat dibagi menjadi 4 macam bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Riba fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang masyarakat oleh orang yang menukar. Contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan sebagainya. 2. Ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya dengan orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. 3. Riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan perhitungan waktu yang ditangguhkan. Contoh, Aminah meminjam cincin 10 gram pada Ramlan. Oleh Ramlan disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram, dan seterusnya. Ketentuan melebatkan pembayaran 1 tahun. 4. Riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami dan piutangi. D. Dampak dan hikmah pelarangan riba. Riba dapat berdampak buruk terhadap 1. Pribadi seseorang, 2. Kehidupan masyarakat, 3. Ekonomi. Akibat-akibat buruk yang dijelaskan para ekonomi muslim dan non-muslim diantaranya: 1. Riba merusak sumber daya manusia. 2. Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. 3. Riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. 4. Riba menciptakan kesenjangan sosial. 5. Riba faktor utama terjadinya krisis ekonomi global. Selanjutnya materi tentang dampak riba pada ekonomi.
Riba atau bunga menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distori di dalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan resersi. Bunga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan atau hoarding uang sehingga mempengaruhi peredarannya di antara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kartel, serta konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara si miskin dengan si kaya pun melebar. Masyarakat pun dengan tajam terbagi menjadi dua kelompok, kaya dan miskin, yang pertentangan kepentingan mereka mempengaruhi kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat. Lebih lagi karena bunga pula, maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi, dan pengangguran terjadi. Hikmah di balik larangan riba: yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. Yang kedua, cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat. Karena keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah daripadanya. Yang ketiga, riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya atau egois. Yang keempat, riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja orang lain yang memeras keringatnya. Yang kelima, riba dapat mengakibatkan kehancuran. Banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin. Sekian, terima kasih presentasi materi dari kami kelompok 7. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.